Nah, sejak awal saya lihat keraguan-raguan, sehingga dari awal memang Jokowi ini tidak berhasil bersikap tegas dalam membentuk komite nasional atau person in charge ya untuk kasus ini. Padahal Singapura, Malaysia waktu itu sudah terjadi ya. Surat untuk Jokowi. Bersiap yang terburuk, 7 juta populasi beresiko mati oleh COVID-19. Bismillah. Suara dari kami, dari kawal Sidia 19 yang digagas Mas Ainun Najib dan dibahasakan dengan detail oleh Mas Septian Hartono. Sebuah desakan untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Dari kami, anak-anak muda negeri ini yang masih punya hati nurani. Sedikit summary dari saya, agar dapat dibaca oleh sahabat secara singkat. Yang pertama, kita sulit mendeteksi dengan pasti siapa yang positif Sidia COVID-19 karena tesnya serologi bukan PCR test, cenderung false negatif. Dibaca negatif namun sebenarnya positif. Yang kedua, kemampuan tes PCR kita baru di 1.400-an sampel per hari. Ini benar-benar nggak cukup dan makan waktu panjang. Jumlah penduduk Indonesia 264 juta. PDP yang dites keburu wafat baru ketahuan positif. Ketiga, angka positif yang diumumkan setiap hari oleh pemerintah sangat jauh di bawah yang sebenarnya. 3 model pendekatan penghitungan memperkirakan positif Sidia sudah di sekitar 25.000 orang. Jadi karir dan aktif menyebarkan kemana-mana. Keempat, Jakarta yang memiliki total 190 rumah sakit pemerintah dan swasta pun kelimpungan menghadapi Sidia, apalagi jika Sidia merebak di daerah. Fasilitas kesehatan kita nggak cukup. Kelima, himbauan untuk slow down tidak diindahkan oleh sebagian warga. Maka diperlukan kebijakan yang lebih agresif dan untuk menekan rantai penularan. Rekomendasi kuat kami, karantina wilayah. Jika model ini tidak dilakukan sesuai dengan apa yang pernah saya tulis dan diaminkan di paper di bawah ini, 60-70% populasi akan terpapar cepat atau lambat. Sekitar 20%-nya butuh bed rumah sakit dan ini jelas jebol. Dan 3%-nya beresiko kematian atau sekitar 7 juta populasi. Tangerang sudah siapkan TPU khusus Sidia dengan luas 40 hektar dan itu hanya bisa menampung 100.000 liang lahat. Karantina wilayah segera dengan kebijakan yang agresif dan supresif agar jutaan jiwa anak bangsa bisa terselamatkan. Terima kasih, anak negeri. Randy Saputra. Bismillah. Suara dari kami, dari kawal Sidia 19 yang digagas Mas Ainun Najib dan dibahasakan dengan detail oleh Mas Septian Hartono. Sebuah desakan untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Dari kami, anak-anak muda negeri ini yang masih punya hati nurani. Sedikit summary dari saya, agar dapat dibaca oleh sahabat secara singkat. Yang pertama, kita sulit mendeteksi dengan pasti siapa yang positif Sidia COVID-19 karena tesnya serologi bukan PCR test, cenderung false negatif. Dibaca negatif namun sebenarnya positif. Yang kedua, kemampuan tes PCR kita baru di 1.400-an sampel per hari. Ini benar-benar nggak cukup dan makan waktu panjang. Jumlah penduduk Indonesia 264 juta. PDP yang dites keburu wafat baru ketahuan positif. Ketiga, angka positif yang diumumkan setiap hari oleh pemerintah sangat jauh di bawah yang sebenarnya. 3 model pendekatan penghitungan memperkirakan positif Sidia sudah di sekitar 25.000 orang. Jadi karir dan aktif menyebarkan kemana-mana. Keempat, Jakarta yang memiliki total 190 rumah sakit pemerintah dan swasta pun kelimpungan menghadapi Sidia, apalagi jika Sidia merebak di daerah. Fasilitas kesehatan kita nggak cukup. Kelima, himbauan untuk slow down tidak diindahkan oleh sebagian warga. Maka diperlukan kebijakan yang lebih agresif dan menekan rantai penularan. Rekomendasi kuat kami, karantina wilayah.
Jika model ini tidak dilakukan sesuai dengan apa yang pernah saya tulis dan diaminkan di paper di bawah ini, 60-70% populasi akan terpapar cepat atau lambat. Sekitar 20%-nya butuh bed rumah sakit dan ini jelas jebol. Dan 3%-nya beresiko kematian atau sekitar 7 juta populasi. Tangerang sudah siapkan TPU khusus Sidia dengan luas 40 hektar dan itu hanya bisa menampung 100.000 liang lahat. Karantina wilayah segera dengan kebijakan yang agresif dan supresif agar jutaan jiwa anak bangsa bisa terselamatkan. Sedikit summary dari saya agar dapat dibaca oleh sahabat secara singkat. Yang pertama, kita sulit mendeteksi dengan pasti siapa yang positif Sidia COVID-19 karena tesnya serologi bukan PCR test, cenderung false negatif. Dibaca negatif namun sebenarnya positif. Yang kedua, kemampuan tes PCR kita baru di 1.400-an sampel per hari. Ini benar-benar nggak cukup dan makan waktu panjang. Jumlah penduduk Indonesia 264 juta. PDP yang dites keburu wafat baru ketahuan positif. Bol dan 3%-nya beresiko kematian atau sekitar 7 juta populasi. Tangerang sudah siapkan TPU khusus Sidia dengan luas 40 hektar dan itu hanya bisa menampung 100.000 liang lahat. Karantina wilayah segera dengan kebijakan yang agresif dan supresif agar jutaan jiwa anak bangsa bisa terselamatkan. Sedikit summary dari saya agar dapat dibaca oleh sahabat secara singkat. Yang pertama, kita sulit mendeteksi dengan pasti siapa yang positif Sidia COVID-19 karena tesnya serologi bukan PCR test, cenderung false negatif. Dibaca negatif namun sebenarnya positif. Yang kedua, kemampuan tes PCR kita baru di 1.400-an sampel per hari. Ini benar-benar nggak cukup dan makan waktu panjang. Jumlah penduduk Indonesia 264 juta. PDP yang dites keburu wafat baru ketahuan positif. Ketiga, angka positif yang diumumkan setiap hari oleh pemerintah sangat jauh di bawah yang sebenarnya. 3 model pendekatan penghitungan memperkirakan positif Sidia sudah di sekitar 25.000 orang. Jadi karir dan aktif menyebarkan kemana-mana. Keempat, Jakarta yang memiliki total 190 rumah sakit pemerintah dan swasta pun kelimpungan menghadapi Sidia, apalagi jika Sidia merebak di daerah. Fasilitas kesehatan kita nggak cukup. Kelima, himbauan untuk slow down tidak diindahkan oleh sebagian warga. Maka diperlukan kebijakan yang lebih agresif dan menekan untuk menekan rantai penularan. Sidia. Rekomendasi kuat kami, karantina wilayah. Yang digagas Mas Ainun Najib, jika model ini tidak dilakukan sesuai dengan apa yang pernah saya tulis dan diaminkan di paper di bawah ini, 60-70% populasi akan terpapar cepat atau lambat. Sekitar 20%-nya butuh bed rumah sakit dan ini jelas jebol. Dan 3%-nya beresiko kematian atau sekitar 7 juta populasi. Tangerang sudah siapkan TPU khusus Sidia dengan luas 40 hektar dan itu hanya bisa menampung 100.000 liang lahat. Karantina wilayah segera dengan kebijakan yang agresif dan supresif agar jutaan jiwa anak bangsa bisa terselamatkan. Terima kasih. Kemampuan tes PCR kita baru di 1.400-an sampel per hari. PDP yang dites keburu wafat baru ketahuan positif. Jumlah penduduk Indonesia 264 Ketiga, angka positif yang diumumkan setiap hari oleh pemerintah sangat jauh di bawah yang sebenarnya. 3 model pendekatan penghitungan memperkirakan positif Sidia sudah di sekitar 25.000 orang. Jadi karir dan aktif menyebarkan kemana-mana. Keempat, Jakarta yang memiliki total 190 rumah sakit pemerintah dan swasta pun kelimpungan menghadapi Sidia, apalagi jika Sidia merebak di daerah. Fasilitas kesehatan kita nggak cukup. Kelima, himbauan untuk slow down tidak diindahkan oleh sebagian warga. Maka diperlukan kebijakan yang lebih agresif dan menekan untuk menekan rantai penularan. Rekomendasi kuat kami, karantina wilayah. Jika model ini tidak dilakukan sesuai dengan apa yang pernah saya tulis dan diaminkan di paper di bawah ini, 60-70% populasi akan terpapar cepat atau lambat. Sekitar 20%-nya butuh bed rumah sakit dan ini jelas jebol. Dan 3%-nya beresiko kematian atau sekitar 7 juta populasi. Tangerang sudah siapkan TPU khusus Sidia dengan luas 40 hektar dan itu hanya bisa menampung 100.000 liang lahat.
Karantina wilayah segera dengan kebijakan yang agresif dan supresif agar jutaan jiwa anak bangsa bisa terselamatkan. Terima kasih, anak negeri. Dengan kebijakan yang agresif dan supresif agar jutaan jiwa anak bangsa bisa terselamatkan. Terima kasih, anak negeri. Randy